Opa. Ayo pegang tangan Abraham supaya Opa tidak jatuh. Dan yang lebih penting, kita bergandengan tangan berjalan bersama dalam kebenaran. Seiring dengan pertambahan usia Opa, maka berjalan bukan merupakan hal yang dapat dikerjakan sembarangan karena bisa jatuh. Tapi itu bagus menjadi alat mengingatkan setiap orang untuk selalu waspada berjalan dalam kebenaran. Hari ini hamba Tuhan menguraikan perumpamaan tentang dua jenis manusia, Yaitu orang yang perkataannya lebih baik daripada kelakuannya dilambangkan dengan anak pertama. dan mereka yang kelakuannya lebih baik daripada perkataannya dilambangkan dengan anak kedua. Abraham gak sabar mau cepat-cepat dengarkan. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu mohon pimpinan Tuhan melalui doa. Ayo kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, berikan kami hati yang tenang untuk mendengarkannya, menerimanya dengan segenap hati. Sehingga firman Tuhan yang tertanam dalam hati kami membuat kami senantiasa lebih hari lebih terikat kepada Tuhan, lebih hari lebih mencintai Tuhan. Ya Tuhan, tolong juga kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja menolong kami supaya apa yang kami sampaikan itu keluar dari dasar hati yang dipenuhi oleh Roh Allah yang hidup, dan itu berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat kami di hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketiga kelompok yang disebutkan dalam Alkitab yaitu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Israel, senantiasa biasanya seringkali disebut sebagai orang-orang yang manis di bibir saja. Seringkali menjadi orang-orang yang ingin dilihat banyak orang begitu wow. Seperti orang-orang suci menurut pemikiran mereka. Itu sebabnya Yesus Kristus ingin mengoreksi ketiga kelompok ini bahwa itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa yang dilakukan itu hanya ingin mendapatkan penilaian dari manusia. Dan mereka mengerjakan semuanya itu kalau boleh dibilang hanyalah untuk diri mereka sendiri. Bukan untuk Allah. Demikian juga kau dan aku. Mari ketika kita berlaku apa saja, kita berlaku bukan untuk diri kita, tetapi kita berlaku untuk kemuliaan Allah. Bagaimanakah cara Yesus Kristus mengoreksi ketiga kelompok ini? Yesus Kristus memberikan koreksi dengan cara memaparkan perumpamaan. Yesus Kristus mengatakan bahwa ada seorang bapa yang mempunyai kebun anggur dan mempunyai 2 orang anak laki-laki. Hari itu, si bapa ini mendatangi anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur." Maka anak yang sulung ini dengan penuh sikap hormat, dengan perkataan yang manis, dia mengatakan kepada ayahnya, "Baik Bapa." Tetapi ternyata dia tidak pergi bekerja di kebun anggur ayahnya. Cuman hanya di mulutnya saja, "Iya Bapa." Ini menunjukkan bahwa si sulung tidak mengenal hati ayahnya yang penuh dengan cinta kasih kepada dia. Juga menunjukkan bahwa dia tidak mempunyai keterikatan dengan ayahnya. Dia juga tidak punya pengertian yang tepat bahwa ayahnya berhak untuk memerintah dia. Maka ayahnya tidak banyak bicara. Ayahnya datang kepada anak yang kedua dan memberikan perkataan yang sama. "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur." Anak yang kedua memberikan jawaban yang mengejutkan buat kita. Apakah jawabnya? Dia menjawab,
Aku tidak mau. Tidak mau? Tetapi kalian tahu, setelah dia menjawab, aku tidak mau, dia sadar dan dia menyesal bahwa itu salah perbuatannya. Karena anak yang kedua ini, dia mengenal bahwa hati ayahnya penuh dengan cinta kasih. Dia juga sadar bahwa ayahnya berhak untuk memerintah. Juga dia selalu mempunyai keterikatan dengan ayahnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus sudah memberikan perumpamaan itu, Yesus bertanya kepada mereka, yaitu ketiga kelompok itu, menurut kalian di antara kedua orang anak ini, siapakah yang melakukan perintah ayahnya atau bapaknya? Maka orang-orang yang ditanya oleh Yesus Kristus menjawab, yang terakhir. Maka Yesus segera menyambung dengan kalimat, aku berkata kepadamu bahwa sesungguhnya para pemungut cukai dan para perempuan sundal juga para pendosa lainnya akan mendahului kalian semua untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang untuk menunjukkan jalan kebenaran itu, tetapi engkau tidak percaya. Tetapi para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal serta pendosa-pendosa itu, mereka percaya kepada perkataan Yohanes. Tetapi engkau, kalian semua ini, tiga kelompok itu maksudnya, tidak mau percaya. Bahkan engkau tidak mau menyesal ketika engkau mendengar perkataan itu. Bahkan engkau tidak mau menyesal juga ketika melihat para pemungut cukai dan perempuan sundal atau pendosa-pendosa itu percaya kepada perkataan Yohanes. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, perlu kita ingat-ingat. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang hanya manis di bibir, tetapi kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang atau anak-anak yang hanya bisa mencari muka di orang atau mencari penilaian dari manusia. Tetapi di mata Allah kita ini mempunyai nilai yang jelek. Mari kita bersama-sama bersemangat melakukan segala sesuatu pekerjaan. Bukan untuk diri kita, tetapi untuk kemuliaan Allah, untuk kemuliaan Bapa di surga. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk boleh bersama-sama masuk menikmati kerajaan Allah. Seperti halnya para pemungut cukai, para perempuan sundal atau para pendosa ini sebenarnya tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Termasuk kau dan aku adalah para pendosa. Tapi puji Tuhan, Allah memberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga melalui Yesus Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kesempatan itu Tuhan berikan bagi kami, supaya kami sebagai orang yang berdosa, sebagai pendosa-pendosa yang pernah melawan Tuhan, diberikan kesempatan untuk kami boleh menikmati kerajaan Allah bersama dengan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, benar kan? Kita harus selalu waspada. Setuju, ini harus kita lakukan. Sebenarnya anak pertama atau kedua yang benar. Keduanya tidak luput dari kesalahan. Yang satu kurang ajar dan yang lain tidak menepati janji. Itu sebabnya tidak pada tempatnya kita membanggakan diri seolah-olah taat padahal enggak. Manusia memang secara alamiah tidak bersedia tunduk pada anugerah Allah dan maunya hidup bagi diri sendiri.
Berarti gak ada pengharapan kah? Puji Tuhan, karena selalu ada pengharapan dalam Kristus yang menanggung hukuman itu. Mari teman-teman kita percaya pada kuasa anugerah untuk mempertobatkan manusia yang amat sangat besar. Lanjutkan terus menikmati janji Tuhan dalam Matius 21 ayat 33 sampai 42.